Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan unit testing kepada smart contract yang telah kita buat. Di sini mengapa sih kita perlu melakukan unit testing? Yang pertama, untuk memastikan bahwa code yang telah kita buat telah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, kita tidak melakukan pekerjaan yang berulang kali secara manual untuk memeriksa code yang telah kita buat. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama tuh biasanya kita lakukan deployment, lalu kita update untuk address-nya smart contract yang baru, dan yang terakhir kita lakukan pengujian. Nah, jika kita ingin mengupdate fungsi yang telah kita buat, otomatis kita perlu melakukan compile code-nya, lalu kita deploy, selanjutnya kita update untuk address dari smart contract-nya, dan yang terakhir baru kita lakukan pengujian. Hal ini tuh lama-kelamaan jika kita makin banyak fungsi yang akan kita tambahkan, ini tuh pasti akan memakan waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu, di sini kita akan coba membuat sebuah unit test. Untuk requirement-nya di sini, jika kalian belum memiliki source code smart contract-nya, kalian dapat menonton di video saya yang sebelumnya, atau kalian nanti dapat download dari link yang di GitHub ini. Selanjutnya untuk Node.js-nya saya merekomendasikan untuk menggunakan Node.js versi 16 ke atas. Selanjutnya akan kita coba langsung demokan saja. Oke, yang pertama kita akan melakukan update dari sisi smart contract. Yang pertama kita akan tambahkan beberapa variabel baru. Di sini kita akan menambahkan untuk harga dari NFT kita. Misal di sini saya berikan harga dengan 0,0003 Ether. Lalu di sini saya tambahkan untuk masing-masing wallet address itu hanya dapat membeli NFT kita sebanyak 10. Dan yang terakhir, untuk sekali minting kita batasi hanya dapat melakukan 5 kali saja. Maksudnya 5 kali di sini tuh 5 kali dalam sekali melakukan minting. Jadi jika kalian ingin melakukan minting lebih dari 5 kali, kalian akan melakukan proses 2 kali minting. Yang pertama itu jumlahnya 5, lalu yang kedua itu jumlahnya 1. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk validasinya. Yang pertama akan kita tambahkan validasi untuk ini kita tambahkan validasi ketika transaksinya dilakukan lebih dari 5 value-nya, maka kita akan tambahkan error max tx sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, address wallet message sender itu berarti dia isinya itu address yang nanti melakukan mintingnya ya.
Dan yang terakhir kita tambahkan validasi untuk memeriksa apakah harga yang dikirimkan oleh user telah sesuai dengan harga yang telah kita set di smart kontraknya. Oke, di sini kita tambahkan address wallet. Oke, di sini kita belum tambahkan variabel untuk menyimpan address walletnya. Kita buat variabel baru, mapping address, ini uint 256 public address wallet. Oke, untuk smart kontraknya kurang lebih seperti ini yang kita modifikasi. Selanjutnya kita buka terminal, lalu new terminal. Kita ganti dulu untuk Node.js-nya menggunakan versi 16. Lalu kita lakukan npm install. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat script dari unit testing. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke folder test, lalu kita buat dengan nama file baru, misal salamun.js. Lalu untuk yang sampel testnya ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan bantuan dari library Chai untuk melakukan testingnya. Yang pertama kita import dulu. Ini ya deskripsinya terlebih dahulu. Nah, ini kita beri nama, deskripsikan dengan nama Salamun kontrak. Oke. Jadi di Salamun kontrak itu kita ingin melakukan testing apa sih? Yang pertama kita buat satu variabel dulu. Lalu kita buat untuk before each-nya. Before each itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kita akan melakukan unit test, kita ingin melakukan apa sih terlebih dahulu? Di sini saya akan melakukan untuk yang pertamanya itu kita lakukan deployment-nya. Ini namanya Salamun. Lalu di sini kita buat variabel isinya owner. Nah, ini kita akan ambil dari user hard hat lokalnya ya, lokal blockchain-nya. Ini const user sama dengan oke, ini kita copy saja agar mempercepat. Ini kita ganti jadi address 1, address 2, dan address 3. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan untuk fungsi yang akan kita testing. Di sini
Saya akan fokus ke fungsi yang minting. Oke, di sini kita beri awalan it. Nah, ini asing. Kita di sini akan coba untuk positif test case-nya terlebih dahulu. It should call a function. Di sini kita akan coba lakukan fungsi minting dengan total sebanyak 5 token. Oke, kita coba cek di sini untuk price-nya 0.003. Kita coba cek dengan yang di smart kontraknya. Oke, ini kita sesuaikan saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pemanggilan fungsi dari mintingnya. Selanjutnya kita akan coba panggil unit test yang telah kita buat. Caranya dengan menggunakan perintah npx hardhead test. Oke, ini berhasil ya. Kita telah berhasil melakukan fungsi dari minting. Selanjutnya kita akan coba untuk yang negatif case-nya. Kita copy paste saja. Di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam validasi yang ini ya, yang max supply sudah terpenuhi. Oke, ini kita tambahkan function minting. Kita copy paste saja dari yang ini. Sini misal kita akan coba melakukan minting sebanyak 21. Di sini kita ganti dulu ya untuk address-nya. Jadi yang pertama tuh di sini tuh defaultnya kita akan menggunakan address dari yang owner-nya. Kita di sini ingin coba untuk mengganti ke address yang pertama. Caranya dengan menggunakan connect salamun.connect. Ini address yang pertama, baru kita lakukan minting. And return error supply sudah terpenuhi. Ini addressnya kita ganti menjadi 2, 3. Untuk yang terakhirnya tidak usah di connect. Nah, ini kita tambahkan ini ya. Await ekspektasinya seperti apa. Ini kita ganti menjadi 6 ya. .b revert with. Nah, errornya tuh kita cek dari yang ini ya. Max supply sudah terpenuhi untuk errornya. Oke, ininya kita take out, kita coba running.
Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat unit test untuk function yang ini ya, yang max TX sudah terpenuhi. Kita copy paste dari ini saja. Ini misal kita akan lakukan 6 minting ya. Untuk errornya kita copy saja dari yang di sini. Ini kita hapus. Lalu di sini untuk error message-nya kita ganti. Oke, kita coba running. Nah, ini telah berhasil. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan unit test untuk yang required ini ya, yang max per wallet sudah terpenuhi. Ini bisa kita copy saja, kita buat 5 dan 551 saja, 55 plus 1. Errornya kita ganti max per wallet sudah terpenuhi. Di sini kita ganti. Oh, yang ini juga kita ganti. Ini kita hapus. Ini kita tidak perlu melakukan connect. Ini kita ganti mintingnya jadi 1 saja. Kita coba running. Oke, ini berhasil. Dan yang terakhir kita akan melakukan testing untuk require yang ini. Yang jika price-nya itu tidak sesuai dengan harga yang telah kita set di smart contract. Kita copy saja. Kita coba minting 1. Untuk errornya wrong value. Nah, ininya 1, tapi untuk price-nya ini kita misal 6 saja ya. Sebenarnya sini kalau dari sisi kita sebagai pembuat karya seninya atau NFT-nya cukup diuntungkan. Kenapa? Karena dia minting 1 tapi bayarnya 6. Tapi karena kita di sini basisnya kepercayaan, trust, oleh karena itu jika memang dari sisi user dia membayar lebih, kita harus validasi juga. Jangan hanya kita memvalidasi jika dia membayar kurang. Kita running. Oke, ini telah berhasil. Oke, kurang lebih seperti ini bagaimana cara kita melakukan unit testing pada smart contract. Kalian bayangkan jika kalian tidak menggunakan testing ini ya, kalian perlu selalu melakukan deployment. Kita deploy, lalu di script ini kita ganti nih untuk yang kontak address-nya. Lalu jika kita ingin menambahkan fungsi baru, kita deploy lagi, kita ganti lagi kontrak address-nya, running lagi untuk interaction-nya. Nah, itu kan cukup membuat waktu development kita menjadi lama ya. Dengan adanya unit test ini, waktu development kita bisa jadi lebih cepat dan kita sebagai developer bisa lebih percaya terhadap code yang telah kita buat. Sekian video dari saya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau kendala, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai berjumpa kembali di video kedua selanjutnya. Terima kasih.